Judul, Kegelapan di Villa Tersembunyi. Bab 1. Liburan yang dinanti. Sekelompok 5 sahabat, Ari, Sinta, Budi, Rina, dan Dika, memutuskan untuk menghabiskan liburan akhir tahun mereka di sebuah villa yang terletak di pinggiran hutan, jauh dari keramaian kota. Mereka bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama, jauh dari rutinitas sehari-hari dan teknologi yang membebani pikiran. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di villa yang dikelilingi pepohonan rimbun. Bangunan tua itu memiliki arsitektur yang unik dan suasana yang tenang, membuat mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain. Malam pertama mereka diisi dengan permainan, tawa, dan cerita seram yang membuat suasana semakin hangat. Bab 2. Malam pertama. Malam itu, Sinta mengusulkan untuk menceritakan kisah horor. Dengar, katanya villa ini dulu milik seorang pengusaha kaya yang meninggal dalam keadaan misterius, katanya sambil menyalakan lilin di tengah meja. Rina, yang dikenal mudah takut, terlihat gelisah. "Jangan katakan begitu. Nanti kita tidak bisa tidur." Budi berusaha menenangkan. Meski begitu, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka, dan Sinta mulai bercerita. Saat cerita semakin menegangkan, suara angin berdesir di luar jendela, menambah suasana mencekam. Namun, setelah selesai, mereka tertawa dan berusaha menyingkirkan rasa takut. Bab 3. Kejadian pertama. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan di sekitar villa. Dalam perjalanan, mereka menemukan bekas jalur yang sepertinya jarang dilalui orang. Rasa petualangan membuat mereka semakin bersemangat. Namun, saat kembali, suasana hati mereka mulai berubah. Budi mengeluh sakit kepala, dan Dika merasa tidak enak badan. Malam itu, setelah mereka beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Sinta pergi ke kamar mandi, dan ketika dia tidak kunjung kembali, Rina pergi mencarinya. Pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Sinta ditemukan tergantung di atas bak mandi, matanya melotot. Kejadian ini membuat mereka panik dan berteriak. Dika segera menelepon pihak berwenang, tetapi sinyal di daerah itu sangat buruk. Bab 4. Ketegangan meningkat. Kematian Sinta meninggalkan trauma mendalam di hati mereka. Mereka berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai merayap ke dalam diri masing-masing. Budi, yang sebelumnya hanya mengeluh sakit kepala, kini terlihat semakin gelisah. Dia mengaku melihat sosok hitam berdiri di ujung koridor saat malam tiba. Rina dan Dika mencoba menenangkan mereka, tetapi ketegangan di antara mereka meningkat. Malam berikutnya, mereka memilih untuk tidak tidur. Rina dan Ari duduk di ruang tamu, sementara Budi dan Dika berusaha mencari tahu lebih banyak tentang villa tersebut melalui buku tamu yang mereka temukan. Bab 5. Penemuan menyeramkan. Di dalam buku tamu, mereka menemukan catatan aneh dari pengunjung sebelumnya. Beberapa di antaranya mengisahkan tentang pengalaman menyeramkan yang mereka alami, termasuk suara-suara aneh dan penglihatan sosok misterius. Salah satu pengunjung bahkan mencatat bahwa dia merasa diikuti oleh sesuatu. Ketika mereka membaca catatan tersebut, Dika tiba-tiba berteriak. Dia melihat bayangan sosok di luar jendela. Semua orang berlari ke arah jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Namun, suasana semakin tegang. Mereka sepakat untuk tidur di satu ruangan malam itu. Bab 6. Mimpi buruk. Malam itu, mereka tidur bergiliran. Namun, ketika Budi tidur, dia mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, dia melihat Sinta, menangis dan meminta tolong. Ketika terbangun, dia merasa bingung dan ketakutan. Rina dan Ari berusaha menenangkannya, tetapi semangat kelompok semakin menurun. Keesokan harinya, mereka menemukan Dika menghilang. Mereka mencarinya ke seluruh villa, tetapi tidak ada jejaknya. Ketika mereka mencari di luar villa, Rina mendengar suara panggilan lembut dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti suara Dika. Dengan ragu, mereka mengikuti suara tersebut. Bab 7. Hutan gelap. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa semakin mencekam. Cabang-cabang pohon seolah-olah bergerak, menutupi cahaya matahari. Rina merasakan ada yang tidak beres, tetapi Budi terus mendorong untuk mencari Dika. Tiba-tiba, mereka menemukan Dika terbaring di tanah, tidak bergerak. Mereka berlari menghampiri Dika, tetapi saat Rina menyentuhnya, dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Wajah Dika tampak kaku dan matanya terpejam, seolah-olah dia sudah pergi dari dunia ini. Dalam keadaan panik, mereka berlari kembali ke villa, tetapi saat sampai, mereka mendapati bahwa villa seolah terkutuk. Bab 8. Terperangkap.
Di dalam villa, semua pintu terkunci, dan jendela tidak bisa dibuka. Mereka merasa terperangkap dalam ruang hampa, dan ketakutan mulai menguasai mereka. Ari mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam villa. Malam itu, saat mereka berusaha untuk tidur, Rina mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia terbangun dan melihat Ari sedang berdiri, tetapi wajahnya tampak aneh. Ketika dia memanggil nama Ari, tidak ada jawaban. Rina merasa ada yang salah, dan saat dia mendekat, Ari berbalik dan menunjuk ke arah dinding. Di dinding itu, tertulis pesan aneh, "Jika kalian tidak bisa pergi, Gi." Bab 9, Teror berlanjut. Kejadian aneh terus berlanjut. Budi menghilang selamanya saat pergi ke kamar mandi. Rina dan Dika yang tersisa, merasakan semakin banyak ancaman. Mereka berusaha menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Mereka mulai berdebat, saling menyalahkan satu sama lain. Dalam keputusasaan, Rina memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah yang sebelumnya mereka hindari. Dika merasa ragu, tetapi dia tidak ingin ditinggal sendirian. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa foto lama yang menunjukkan orang-orang yang pernah tinggal di villa itu, semuanya dengan wajah ketakutan. Bab 10, Pertarungan Terakhir. Sementara mereka memeriksa foto-foto itu, tiba-tiba lampu padam, dan mereka terjebak dalam kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan mereka merasakan sesuatu yang mengerikan mengintai mereka. Rina dan Dika berlari ke arah tangga, tetapi sosok misterius itu mengejar mereka. Mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah, tetapi Dika terjatuh dan tidak bisa melanjutkan. Rina yang panik berusaha membangunkan Dika, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia memutuskan untuk melarikan diri sendirian. Dalam keadaan putus asa, dia menemukan pintu belakang yang terbuka. Dengan cepat, dia berlari keluar villa, berusaha menjauh dari kegelapan yang membayangi. Bab 11, Pelarian dan Kehilangan. Rina berlari ke arah hutan, tetapi suara langkah kaki terus mengikutinya. Dia bersembunyi di antara semak-semak, berusaha mengumpulkan kekuatan. Namun, saat dia merasa aman, dia melihat sosok Sinta muncul di hadapannya, dengan tatapan hampa. "Bergabunglah dengan kami," suara itu menggema di telinganya. Rina berteriak dan berlari lebih jauh, tidak peduli arah yang diambilnya. Dalam pelariannya, dia tersandung dan jatuh, kehilangan kesadaran. Bab 12, Akhir yang Menyedihkan. Ketika Rina sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Namun, trauma yang dialaminya tidak hilang. Dia teringat akan semua teman-temannya yang hilang, dan rasa bersalah menyelimuti hatinya. Rina berusaha menjelaskan kejadian yang menimpanya, tetapi semua orang tidak percaya. Beberapa hari kemudian, terjadi kebakaran di rumah sakit. Rina terperangkap di dalam ruangan, dan meski berusaha melarikan diri, dia tidak bisa. Dalam keadaan panik, dia teringat akan teman-temannya. Semua kenangan indah dan menyakitkan itu berputar di pikirannya. Di luar, orang-orang berusaha memadamkan api, tetapi terlambat. Rina terpaksa mengakui bahwa mungkin, semua itu adalah akibat dari apa yang terjadi di villa. Api terus membakar, dan Rina merasakan dirinya terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ditinggalkan.